Haleluya, shalom saudara. Senang sekali hari ini bisa kembali beribadah bersama dengan saudara. Kita percaya dimanapun kita berada, kita bisa ada itu semua karena kemurahan Tuhan, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan saudara yang bersuka cita hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami datang dengan rasa ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Amen. Mari sama-sama kita mau angkat suara kita. Kita mau katakan bersama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau yang melayakkan kami, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ini kami bersyukur Tuhan. Mari nyatakan Engkau melayakkan kami Tuhan. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian menaikkan, sembah ku berikan. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Yang percaya angkat kedua tanganmu, serukan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kudusan-Mu melingkupiku. Semua karena kasih-Mu Tuhan, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, semua karena kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Semua karena pengorbanan-Mu, iman kami tidak pernah sia-sia Tuhan. Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Para percaya katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Yes Lord, oh.
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Thank you Jesus. Di ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, semua karena darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Mari yang bersyukur angkat suaramu menyembah Tuhan, bersyukur di hadapannya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada hari ini Tuhan, itu semua karena pengorbanan-Mu. Semua karena kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Terus menyembah Tuhan. Angkat suaramu. Bersyukur buat setiap kebaikannya di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Tiada lain yang kami dapat lakukan di dalam hidup kami selain bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau begitu baik, kasih-Mu dan anugerah-Mu begitu besar buat setiap kami sehingga kami bisa ada di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini, kami dimanapun kami berada, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Sebab kasih-Mu begitu besar buat setiap kami dan kami siap untuk meninggikan Engkau dengan sukacita. Buat setiap saudara yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini dengan sukacita, kita mau sama-sama katakan, amin. Mari sama-sama kita memuji Allah kita, come on. Mari kita bertepuk tangan buat Allah kita saudara. Dengan sukacita angkat suaramu memuji Tuhan, amin. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. Thank you Jesus. When faith is lost, my hope exhausted, you will be my strength. Sing it out. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Amen. I decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Hey, so everybody say, in every season you keep repeating promises to me. Thank you Jesus. Now there's no stopping what you have started till it is complete. See it out. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me.
and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Come on, sing it out, soul. Everybody sing. When my mind says I'm not. Katakan dengan iman saudara. Yes Lord, you are enough for me Jesus. I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Sing it out. Your love is holding on and it won't let go. Yes Lord, you hold us. Thank you, Jesus. Oh, I feel it breaking out, breaking out. Hey, your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. We sing for you, Jesus. In my soul, in my soul. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Bisa lebih semangat memuji Tuhan, amin saudara. Sebab dia perisai kita, amin saudara. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, dia yang selalu memegang setiap langkah kita, amin saudara. Yang percaya boleh sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Woo! Amin. Sama-sama nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Katakan dengan iman saudara. Kau meneguhkan langkahku, amin. Ku berjalan di dalam kekuatanmu, Tuhan. Tuhan kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Come on everybody sing it out. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku Engkau memegang kami Tuhan. Thank you Jesus. Hey, Kau meneguhkan langkahku. Kami mau berjalan Tuhan, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Tuhan Kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Biar musik memuji Tuhan, kita tepuk tangan di atas kepala buat Allah kita. Dengan sukacita kami mendeklarasikan iman kami di hadapan Engkau Tuhan. Engkaulah perisai kami, sumber perlindungan kami. Amin. Mari yang percaya angkat kedua tanganmu, nyatakan imanmu, come on. Kau meneguhkan langkahku. Oh, oh.
berjalan di dalam kekuatanmu, kekuatanmu silat. Tuhan kau perisaiku, amin. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Sekali lagi nyatakan saudara, keman. Tuhan kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikut. Katakan takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Saudara berserahkan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom saudara, saya Natalia Paat, senang dapat hadir menjumpai saudara untuk menyampaikan kegiatan yang terdapat di NDC yang kami rangkum dalam NDC News. Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan melakukan seat booking. NDC Women Kamis 2 Februari pukul 10.30 bertempat di NDC Central Park. Saudara akan dilayani oleh Pastor Joni Herjawan. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Mari berdoa bersama dalam Encounter Night pada Rabu 1 Februari pukul 19 bertempat di NDC Baywalk. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin edisi BCA yang terdapat di counter, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Apakah menulis lagu adalah passion saudara? Mari bersama kembangkan talenta yang Tuhan beri di dalam NDC Songwriter Community. Sebuah komunitas pencipta lagu yang di dalamnya kita akan menghasilkan karya-karya bagi kemuliaan Tuhan. Scan QR Code di counter ibadah untuk mengetahui syarat dan ketentuannya. See you! Sistem pengembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui core. Tapi setelah kita bergabung di dalam core, ternyata mindset kita tuh Tuhan ubahkan. Kita tuh mengerti bahwa hidup ini nggak hanya sekedar secara materi yang dikejar. Di core juga kita bisa berbagi ya bagaimana kita memperhatikan teman-teman kita yang dalam hal membutuhkan, juga bisa sharing satu dengan yang lainnya. Bahkan ketika dalam kondisi kita juga terpuruk, kita juga didoakan oleh teman-teman core, bisa Betul. saling mensupport satu sama lain. Teman-teman core kita lah yang jadi support system kita. Termasuk juga ketika kita ngeliat teman-teman kita butuh support, kita pun sama melakukan hal sama untuk mereka. Menurut kita itulah fungsi core ya. Bergabunglah di core sekarang juga. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join Core. Ini kan acara Energizing Your Love Dance Challenge yang ada di NDC. Oh, acara apa sih? Acara dance buat family, lomba dance. Ikut. Yo, let's go. Shalom jemaat Tuhan. Yuk ajak keluarga kalian dan ikutan Energizing Your Love Dance Challenge. Begini gerakannya. Cek Instagram NDC untuk syarat dan ketentuannya. Pemenang terbaik akan mendapat voucher belanja dan voucher liburan spesial dari NDC. Tunggu apa lagi? Dance with your family and energize your love. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara.
Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan kami Tuhan. Kami mau buka hati kami mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ini kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Engkau lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Engkaulah segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan. Yes, Jesus. Mari saudara sama-sama kita mau bangkit berdiri saudara. Mari yang bersyukur angkat kedua tanganmu, nyatakan bersama. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan kekal selama-lamanya. Allah kami yang hebat, yang luar biasa, penebus kami yang hidup, yang telah hadir di tengah-tengah kami, juru selamat kami, yang kami puji, kami agungkan. Kiranya pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Hati kami terbuka sekarang untuk menerima kebenaran firman Tuhan melalui khotbah Alkitab yang akan hamba-Mu sampaikan. Berbicaralah kepada kami, hati kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin, amin, amin. Silahkan duduk kembali. Shalom.
Saya senang bisa beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara pada pagi hari ini. Shalom dan sukacita bersama. Haleluya. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Never Late. Tidak pernah terlambat. Tahukah saudara-saudara bahwa Tuhan kadangkala memberikan kita kesempatan-kesempatan yang harusnya setiap kesempatan itu kita gunakan sebaik-baiknya. Sehingga ada hal-hal dalam diri kita yang tidak pernah terlambat kita lakukan. Misalnya saja saudaraku, kita tidak pernah terlambat untuk bertobat. Kita tidak pernah terlambat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita tidak pernah terlambat untuk menjadi ayah yang bertanggung jawab. Kita tidak pernah terlambat untuk menjadi ibu yang bijaksana. Kita tidak pernah terlambat untuk menjadi hamba Tuhan yang rendah hati. Jikalau semua itu kita bisa menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Masalahnya seringkali kalau Tuhan berikan kesempatan kepada kita, beberapa di antara kita tidak memanfaatkannya, tidak mengambilnya. Nah, hari ini kita mau belajar pengalaman dari seorang penjahat ketika dia disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari kita membaca kisahnya di dalam Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Kita baca bersama-sama seluruh ayat ini. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ayat-ayat yang kita baca ini menjelaskan kepada kita ada dua orang penjahat yang turut disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Satu di sebelah kiri Yesus, satu di sebelah kanan Yesus. Dan dua orang ini sangat jahat sekali karena hanya kejahatan-kejahatan yang luar biasa yang mendapatkan hukuman disalibkan. Jadi kedua penjahat ini kejahatannya sangat besar. Dan saudaraku, kedua penjahat ini mereka sebenarnya memiliki kesempatan yang sama. Karena dua-duanya berada dekat Yesus di saat-saat terakhir hidup mereka. Cuma sayangnya penjahat yang pertama menggunakan kesempatan itu untuk menghujat Yesus. Sedangkan penjahat yang kedua menggunakan kesempatan itu untuk menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan saudara-saudaraku, kenapa saya katakan bahwa penjahat yang kedua ini mendapatkan kesempatan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan? Karena di dalam ayat 43, Yesus berkata kepada penjahat kedua itu. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi penjahat kedua itu mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan itu dia dapatkan karena dia menggunakan kesempatan di detik-detik terakhir hidupnya. Saudara-saudara, kalau saudara mendapatkan kesempatan dari Tuhan, saya sarankan kepada saudara-saudara, gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk memiliki karakter yang lebih baik, untuk bertobat, untuk menjadi lebih dekat Tuhan, cinta Tuhan, takut Tuhan. Katakan amin. Jangan membuang-buang dan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Nah, penjahat yang kedua ini menerima anugerah keselamatan dari Tuhan karena ada beberapa hal yang dia lakukan di detik-detik terakhir hidupnya. Apakah itu? Mari kita belajar dari penjahat yang kedua ini. Yang pertama,
penjahat ini menyadari bahwa Yesus adalah kebenaran. Kalau kita baca di dalam ayat 41 dikatakan demikian. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara, penjahat yang kedua ini berkata kepada temannya, orang ini, Yesus ini, tidak berbuat sesuatu yang salah. Dengan kata lain, penjahat itu ingin berkata bahwa Yesus ini adalah orang benar. Dan tentunya pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat berbeda dengan sikap orang-orang pada waktu ini. Ini adalah sebuah sikap melawan arus. Kalau hari itu di Bukit Golgota ada 100 orang, maka 99,9 orang akan berkata Yesus salah dan layak untuk dihukum, layak untuk disalibkan. Karena itu ketika penjahat ini berkata Yesus orang benar, ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Ini pernyataan yang melawan arus. Tapi saudara, inilah sesuatu yang Roh Kudus berikan kepada orang ini. Saya percaya kalau sampai orang ini bisa berkata, Yesus orang benar, Yesus tidak bersalah, ini adalah tuntunan dari Roh Kudus. Dan sesungguhnya Yesus bukan hanya orang benar, tapi Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Yesus itu adalah sumber dari kebenaran. Yesus pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Nah, penjahat ini menyadari hal itu di detik-detik terakhir hidupnya. Apakah saudara hari ini menyadari bahwa Yesus itu adalah kebenaran? Ada banyak orang yang masih belum bisa mengakui bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Masih banyak orang masih terus memperdebatkan tentang Yesus. Dan tidak bisa percaya dan mengakui dalam hatinya bahwa Yesus itu adalah kebenaran dan sumber daripada semua kebenaran. Karena itu saya mendorong setiap saudara-saudara, biar setiap saudara pagi hari ini mau terbuka hatimu untuk mengakui bahwa Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tapi saudaraku, kalau kita mengakui Yesus adalah kebenaran, maka sikap hidup kita harus sesuai dengan pernyataan dan apa yang kita yakini. Kalau kita menyadari dan kita percaya bahwa Yesus itu adalah kebenaran, maka sesungguhnya kita ini juga harus hidup di dalam kebenaran. Sehingga pengakuan kita bukan hanya sebuah pengakuan di mulut saja, tapi benar-benar kita mengakuinya lewat perbuatan kita. Katakan amin. Jadi setiap tindakan kita haruslah sebuah sikap tindakan kebenaran. Bagaimanakah orang yang hidup di dalam kebenaran itu? Orang yang hidup dalam kebenaran itu adalah orang yang hidup tanpa manipulasi atau tipu daya. Sayang sekali ada banyak orang Kristen hari Minggu di gereja mengakui Yesus itu adalah orang benar, adalah kebenaran. Tetapi dalam hidupnya sehari-hari penuh dengan manipulasi dan tipu daya. Dia seorang pengusaha, dia menjual barang-barang KW tapi ngakunya barang ori. Dia seorang karyawan dan dia bekerja tidak dengan sebuah integritas kejujuran, tapi dia bekerja mengkorupsi waktu. Dia datang lebih lambat, pulang lebih cepat. Barang-barang kantor dibawa pulang ke rumahnya. Ini namanya orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Dia seorang mahasiswa dan dia mahasiswa yang suka titip absen. Tidak pernah hadir di dalam kuliah, tapi titip absen kepada temannya. Ini hidup dalam manipulasi. Dia seorang suami, pergi makan dengan mantan, ngaku kepada istri, lagi ada rapat di kantor. Ini hidup di dalam manipulasi.
Dan kalau saudara orangnya yang suka hidup dalam manipulasi hari ini harus bertobat. Katakan amin. Biar kita mau hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia bukan hanya hidup tanpa kepalsuan dan tipu daya. Tapi dia juga hidup tanpa topeng. Tanpa kepalsuan. Ada banyak orang Kristen saudaraku mengakui bahwa Yesus adalah kebenaran. Tapi hidupnya penuh dengan kepalsuan. Apalagi di tempat-tempat yang rame seperti ini. Kita biasanya kalau di tempat rame seperti ini, kita ingin memberikan kesan yang baik kepada banyak orang. Betul tidak saudaraku? Itulah sebabnya kita berusaha menampilkan sebuah pribadi yang mengesankan banyak orang. Makanya ketika keadaan hati kita tidak baik, kita memakai topeng supaya yang tampil di muka kita tetap baik. Ada banyak orang saudaraku ketika di tempat yang rame tetap tersenyum. Tapi hatinya sesungguhnya sedang terluka. Ada banyak orang ketika di tempat rame seperti ini saudaraku, dia menampilkan muka yang ramah. Apalagi kalau dia tugasnya sebagai usher, harus ramah, penuh dengan senyum. Tapi sesungguhnya hatinya penuh dengan kepahitan dan kebencian. Ada banyak orang saudara-saudaraku, dia seperti nabi di gereja. Tapi sesungguhnya pikirannya penuh dengan hal-hal yang najis, penuh dengan hal yang kotor, penuh dengan rencana-rencana jahat. Jadi dia tampil penuh dengan kepalsuan. Kelihatannya seperti seorang nabi, tapi sesungguhnya di dalamnya kotor. Ini munafik, muka nabi, pikiran kotor. Ada banyak orang di gereja mukanya nabi, tapi ketika pulang ke rumah, tangannya pukul istri, kakinya tendang istri. Ada banyak orang saudaraku, di gereja mukanya nabi. Kalau pulang ke rumah, dia maki-maki suaminya. Dia maki mertuanya. Mulutnya kotor, mulutnya jahat. Ini adalah sebuah kepalsuan. Apalagi kalau kita adalah seorang pemimpin rohani. Kadang-kadang pemimpin rohani di depan banyak orang harus bersikap lemah lembut, santun, sopan, penuh kasih. Di depan banyak orang. Kayak malaikat. Bahkan lebih kudus dari malaikat. Malaikat ketemu dia di gereja aja minder saudaraku. Tapi kalau dia pulang ke rumah, jahatnya luar biasa. Lebih jahat dari setan. Satu hari ada seorang istri pendeta bersama anaknya. Tiba-tiba muncul di kantor gereja bawa kasur dan bantal. Pak pendeta kaget. Loh, kenapa kamu bawa kasur dan bantal di gereja? Lalu istri dan anaknya bilang begini, iya pak. Kami memutuskan mau nginap di gereja saja. Loh, kenapa kamu mau nginap di gereja? Kan kita punya rumah. Kan kamar di rumah kita bagus. Ya kami mau nginap di gereja saja. Karena kalau di gereja kami lihat papa itu seperti malaikat. Tapi kalau di rumah papa itu seperti setan. Jangan sampai saudaraku, kita ini berpenampilan seperti itu. Penuh dengan kepalsuan, penuh dengan topeng. Ini tidak hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia pasti akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sikapnya, tingkah lakunya selalu disetir, selalu berada dalam koridor firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan, itu yang dia lakukan. Ini orang hidup dalam kebenaran. Jadi bukan hanya sekadar sebuah pengakuan Yesus adalah kebenaran. Yang lebih penting lagi adalah sikap hidup kita sehari-hari harus menunjukkan kebenaran itu sendiri. Dan penjahat ini menyadari bahwa Yesus adalah orang benar. Saya sangat percaya seandainya penjahat itu bisa selamat dari salib, bisa selamat dari kematian, dan dia bisa tetap hidup setelah peristiwa salib itu, maka pasti hidupnya akan berubah. Pasti hidupnya akan penuh dengan kebenaran sesuai dengan apa yang dia yakini.
Karena itu saya mendorong setiap saudara-saudara, selama kita masih ada kesempatan, selama nafas masih diberikan kepada kita, hari ini juga mari kita putuskan untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, yang kita perlu belajar dari penjahat ini bahwa dia menyadari bahwa dia layak menerima hukuman. Di dalam ayat 41 dia berkata begini, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Jadi penjahat ini menyadari dia memang layak untuk dihukum. Dan dia rela terima hukuman salib itu setimpal dengan kejahatan-kejahatan yang telah dia lakukan. Saudara-saudara, kadangkala kita ini tidak mau dan tidak rela untuk menerima konsekuensi buruk dari setiap perbuatan negatif kita. Tahukah saudara-saudara bahwa setiap perbuatan negatif kita, tindakan negatif kita itu pasti berbuahkan konsekuensi yang buruk? Saya kasih contoh. Kalau saudara malas belajar, konsekuensinya apa? Saudara tidak lulus ujian. Kalau saudara malas bekerja, konsekuensinya apa saudara? Konsekuensinya saudara tidak punya penghasilan, tidak punya uang. Kalau saudara misalnya orang yang tidak jujur, tidak punya integritas, saudara korupsi uang perusahaan, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Saudara bisa dipecat dari perusahaan atau saudara bisa dipenjara. Kalau saudara misalnya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang pengerja gereja, lalu saudara berzina atau saudara misalnya korupsi, maka ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya saudara akan mendapatkan disiplin gereja. Dan paling berat adalah saudara mungkin diberhentikan dari kependetaan, dari pengerja, diberhentikan, di PHK dari gereja. Ini konsekuensi dari setiap perbuatan-perbuatan negatif kita. Kalau saudara orang tua, lalu saudara tidak sayang kepada anak-anakmu, saudara menelantarkan mereka, saudara tidak bertanggung jawab. Yang saudara lakukan setiap hari hanya judi, mabuk, saudara menyenangkan kedaginganmu, dan saudara tidak peduli kepada anak-anakmu, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya ketika nanti anak-anakmu besar, mereka sukses, mereka berhasil, mereka bisa menjadi anak-anak yang puhau, yang tidak berbakti kepada orang tua, tidak membalas budi orang tua. Itu konsekuensi dari perbuatanmu. Nah, masalahnya begini, seringkali ketika kita sudah mendapatkan konsekuensi dari perbuatan buruk kita, kita kadangkala tidak rela untuk menanggungnya. Lalu kita kemudian playing victim. Kita menempatkan diri kita sebagai korban. Seolah-olah kita ini mendapatkan ketidakadilan. Lalu kita mulai menyalahkan orang lain atas perbuatan buruk atau konsekuensi buruk yang kita terima. Padahal sebenarnya saudaraku, itu kita dapatkan karena perbuatan negatif kita. 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Ada banyak orang tua hari-hari ini playing victim ketika anaknya tidak jadi anak yang berbakti. Ketika anaknya melupakan dia, lalu dia playing victim. Dia menempatkan dirinya sebagai korban, menyalahkan anaknya, anak yang tidak sayang sama orang tua. Padahal dia lupa bahwa 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ketika anak-anaknya masih kecil, dia menelantarkan anak-anaknya, tidak peduli kepada anak-anaknya. Dan itu menimbulkan kepahitan di hati anak-anaknya. Ada suami-suami saudara yang menyalahkan istrinya. Karena waktu dia sakit, kemudian istrinya tidak merawat dia. Padahal saudaraku, dia lupa. Dia pernah menyakiti hati istrinya. Dia pernah selingkuh. Dia pernah melukai hati istrinya. Dan apa yang dia terima hari ini sebenarnya adalah akibat konsekuensi dari perbuatannya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Jadi kita kadang-kala kurang gentleman.
Kita kurang mau menerima akibat daripada perbuatan kita. Saudara, penjahat ini menyadari bahwa apa yang dia terima hari itu, hukuman disalib, itu layak buat dia akibat perbuatan jahatnya pada masa lalu. Apakah saudara-saudara hari ini sedang mengalami konsekuensi-konsekuensi yang buruk dalam kehidupanmu? Coba mulai ingat, jangan selalu playing victim. Coba mulai evaluasi. Jangan-jangan apa yang saudara alami hari ini itu adalah akibat perbuatan negatifmu beberapa tahun, beberapa bulan, beberapa minggu yang lalu. Dan hari ini kau sedang menanggung akibatnya. Saya sangat percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat mengasihi kita. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengampuni dosa. Kalau kita berbuat dosa, kita berbuat salah, kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, maka Tuhan akan menyucikan dosa kita. Jadi kalau saudara berzina, saudara bersalah, berdosa, nipu orang, korupsi, saudara ngaku sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan pasti akan ampuni. Dan tidak ada dosa yang terlalu berat, yang tidak bisa diampuni oleh darah Yesus. Dosa sehebat apapun, seberat apapun, maka Tuhan selalu siap untuk mengampuni. Clear di hadapan Tuhan ketika saudara mengadakan pengakuan dosa. Tapi ingat baik-baik. Walaupun dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Sudah dibersihkan oleh Tuhan. Kadangkala konsekuensi dari perbuatan buruk itu masih harus kita tanggung di atas muka bumi ini. Daud berzina dengan Batseba. Bukan hanya berzina saja loh. Daud ini bahkan secara sengaja merencanakan pembunuhan atas suami Batseba. Jahat sekali ini Daud. Dan Tuhan marah besar kepada Daud. Ini dosa yang besar di hadapan Allah. Dan Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Waktu Nabi Nathan menegur Daud, Daud sadar akan dosanya. Daud itu seorang yang hatinya lembut. Memang pernah jatuh dalam dosa, tapi waktu dia jatuh dalam dosa ditegur oleh Tuhan, dia segera bertobat. Dia sadar akan dosanya. Ada orang sudah berkali-kali ditegur, nggak sadar-sadar saudaraku. Ini keras hati. Tapi Daud nggak, lembut hatinya. Ditegur sama Nabi Nathan, dia sadar. Dan dia minta ampun sama Tuhan. Dan Nabi Nathan bilang begini, dosamu diampuni oleh Tuhan. Clear. Tuhan mengampuni dosa Daud. Walaupun dosa Daud jahat banget. Bunuh suami orang, berzina dengan istri orang. Jahat. Tapi saudaraku, walaupun Tuhan sudah mengampuni dosa Daud, tetap ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Nabi Nathan bilang begini, pedang tidak akan berlalu dari keturunan. Pedang itu bicara tentang pembunuhan. Pedang itu bicara tentang darah. Pedang bicara tentang pemberontakan. Dan itu yang terjadi dalam keturunan Daud. Dimulai dengan Absalom memperkosa Tamar, adiknya lain ibu. Sehingga kokonya Tamar, namanya Absalom, sakit hati kepada Amnon. Lalu Absalom kemudian membunuh Amnon. Engkonya sendiri walaupun lain ibu. Lalu kemudian Absalom mengadakan kudeta, pemberontakan, mau menggulingkan Raja Daud. Dan akhirnya Absalom mati terbunuh di dalam pemberontakan itu. Lihat, pedang tidak berlalu dari keturunan Daud. Padahal Daud sudah diampuni dosanya. Itulah sebabnya hati-hatilah saudaraku. Jangan kita ini senangnya dan meremehkan dosa. Kita pikir nggak apa-apa aku bikin dosa. Kan nanti aku minta ampun. Dosaku nanti diampuni. Tuhan kan penuh kasih. Waspadalah saudaraku. Karena Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Tapi juga Tuhan yang penuh dengan keadilan. Keadilannya akan membuat kita
tetap akan memikul konsekuensi daripada dosa kita. Nah, kenapa Tuhan izinkan itu? Untuk membuat kita supaya menjadi anak-anak yang luar biasa. Menurut Ibrani pasal 11, Tuhan mengganjar kita, Tuhan memukul kita, bukan karena dia benci kepada kita, tapi dia izinkan itu terjadi untuk membuat kita bukan menjadi anak-anak gampangan, tapi menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Jadi kalau hari ini kau sedang memikul konsekuensi dari perbuatan jahatmu, kau harus rela menanggungnya. Ketika kau rela menanggungnya, Tuhan sebenarnya sedang membentuk engkau, memproses engkau lewat konsekuensi itu. Membuat engkau bukan jadi anak-anak gampangan, tapi kau menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Katakan amin. Yang ketiga, yang kita belajar dari penjahat ini. Dia menyadari bahwa dia butuh belas kasihan Yesus. Dalam Lukas pasal 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Lihat pernyataan daripada penjahat ini. Sebuah pernyataan kerendahan hati. Mohon belas kasihan dari Yesus. Ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Penjahat ini menyadari dia butuh belas kasihan Yesus. Hanya belas kasihan Tuhan yang bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Hanya belas kasihan Tuhan yang bisa menyelamatkan dia dari hukuman kekal. Itulah sebabnya dia berkata, ingatlah aku jikalau engkau datang sebagai raja. Saudara, setiap kita ini butuh belas kasihan. Dan karena kita ini butuh belas kasihan dan Tuhan pemberi belas kasihan, maka kita ini sebenarnya tidak boleh memerintah Tuhan, tidak boleh memaksa Tuhan. Kadang-kala banyak orang berpikir kalau dia punya iman, maka imannya bisa melakukan segala sesuatu, bahkan sampai bisa memaksa Tuhan melakukan kehendaknya. Padahal iman Tuhan berikan kepada kita bukan untuk memaksa Tuhan melakukan perkara-perkara besar buat kita. Tapi iman Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa mengalami belas kasihan dan anugerah dari Tuhan. Semakin bertumbuh imanmu dewasa, maka sebenarnya kau akan semakin menyadari kau tidak mau memaksa Tuhan melakukan kehendakmu. Tapi kau akan mohon belas kasihan Tuhan biar Tuhan yang mengerjakan kehendaknya dalam hidupmu. Dan di manakah kita bisa bertumbuh kedewasaan iman kita? Hari ini kita sedang kampanye core. Di dalam core kita bukan hanya mendapatkan keluarga ilahi, saudara, keluarga seiman, tapi dalam core juga kita bisa bertumbuh bersama-sama. Apanya yang bertumbuh? Iman kita bisa bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Dan ketika kita menemukan iman yang dewasa di dalam hidup kita, kita akan semakin menyadari kita butuh belas kasihan Tuhan. Bukan lagi memaksa Tuhan, bukan lagi mengultimatum Tuhan untuk melakukan kehendak kita. Tapi kita butuh belas kasihan Tuhan. Dan biar belas kasihan Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Belas kasihan Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Belas kasihan Tuhanlah yang membuat kita mendapatkan mujizat demi mujizat. Di gereja kami saudaraku, ada banyak mujizat terjadi, itu tidak didoakan di dalam ibadah seperti ini enggak. Ada banyak mujizat terjadi, doa-doa dijawab Tuhan bukan karena didoakan oleh saya sebagai gembalanya, bukan. Tapi mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi justru ketika didoakan di dalam kelompok sel. Oleh mereka yang telah bertumbuh imannya menjadi dewasa. Saya baru saja kemarin jemaat melaporkan kepada saya. Jadi dia sedang mengalami sengketa bisnis di pengadilan dengan sebuah perusahaan Amerika. Jadi produknya yang sudah dia patenkan itu ternyata digunakan oleh sebuah perusahaan di Amerika. Dan sengketa bisnis ini
di pengadilan sudah 7 tahun lamanya. Dan dari hasil terakhir di pengadilan, harusnya jemaat saya ini mengalami kekalahan. Tapi dia tidak menyerah. Ini masalah terus dibawa di dalam kelompok sel. Didoakan terus di kelompok sel, didoakan terus di kelompok sel. Minggu yang lalu, jemaat saya lapor sama saya, Pak, puji Tuhan, CEO perusahaan itu dari Amerika itu tiba-tiba kirim surat kepada dia dan minta supaya masalah ini tidak lagi diselesaikan secara hukum, tapi diselesaikan secara kekeluargaan. Dan minta supaya jemaat saya ini mengajukan proposal berapa banyak yang dia minta untuk ganti rugi. Bisa seperti itu loh saudaraku. Bisa berubah seperti itu. Bisa berbalik seperti itu. Yang tadinya sudah hampir kalah di pengadilan. Tiba-tiba bisa berubah. Dan saya percaya yang mengubahkan hati daripada CEO itu adalah Tuhan sendiri. Dan itu karena doa-doa yang dinaikkan. Mohon belas kasihan dari Tuhan. Dan jemaat saya mengajukan proposal ganti rugi 40 juta US. Dan jawaban daripada CEO itu, nanti minggu ini dia akan kasih keputusan berapa besar ganti rugi yang dia akan berikan. Coba bayangkan. Saya percaya ini semua karena kuasa doa. Itulah sebabnya saya dorong setiap saudara-saudara masuk tertanam dalam core. Biar kau punya teman rohani, keluarga rohani yang akan mendoakan engkau ketika kau dalam masalah. Juga biar kau punya iman terus bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita. Sekali lagi, tidak pernah terlambat untuk menerima anugerah Allah. Selalu ada kesempatan. Mungkin kesempatan itu adalah hari ini. Di ibadah ini, buka hatimu, biarkan kau terima anugerah Allah ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Mari kita bangkit berdiri, saudara. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan, all my life. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Tundukkan kepalamu. Tuhan sangat baik kepadamu. Gunakan kesempatan itu. Seperti penjahat yang kedua itu. Menggunakan kesempatan untuk bisa menerima anugerah Allah. Katakan sama Tuhan, Tuhan, akulah orangnya. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau. Hatiku terbuka bagi Engkau. Datanglah kepadaku. Buka hatimu. Saya mau berdoa bagi Engkau. Jamah setiap umatmu, jamah. Mereka butuh anugerah dari Engkau. Kebaikanmu, kasih setiamu tak habis-habisnya bagi mereka. Tolong setiap jamaah, setiap mereka, jamaah. Kalau mereka hidupnya jauh dari Tuhan, biar hari ini
menjadi hari yang terbaik bagi mereka. Karena hari ini mereka menerima anugerah-Mu. Mereka memutuskan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Untuk bertobat, untuk cinta Tuhan, takut Tuhan. Untuk punya pribadi yang lebih baik. Tuhan jamah setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Biar setiap mereka bisa hidup dalam kebenaran. Melakukan kebenaran dalam hidup mereka. Khotbah sudah selesai. Tapi Roh Kudus akan terus mengingatkan kami atas setiap khotbah yang telah kami dengar. Dan memampukan kami untuk mempraktekkan apa yang kami dengar hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin, amin, amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih buat Pastor Hengkiso yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Apakah saudara di tempat ini diberkati? Coba lambaikan tangan dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik saudara yang onsite maupun yang ikut live streaming, pasti semua pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini, ada hadirat Tuhan di tempat ini. Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah mengingatkan kami. Dan setiap jemaat yang hadir di tempat ini, tidak ada seorang pun yang kau lewatkan. Karena kami percaya ketika kami datang dengan segenap hati di hadapan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Sepekan ke depan apapun yang kami kerjakan, kami akan mengalami terobosan-terobosan yang baru dalam segala hal. Sebab kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami cakap melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan pulang. Kami siap membuka hati untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera dan sukacita Allah turun dari Bapa Sorgawi melalui cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus akan senantiasa menyertai, memimpin, merawat, memelihara hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.